Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan bakal calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan. Terima kasih, Bu Mary. Saya senang sekali akhirnya bisa sampai dan bisa ngobrol sama-sama. Saya udah banyak ikutin dulu dari mulai awal ketika baru kembali ke Jakarta. It's great to be here. Thank you. Tadi di awal ketika pertama kali ketemu Pak Anies, aduh rasanya seperti bertemu sahabat lama. Karena emang udah lama kenal Pak Anies. Betul. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini, bertukar pikiran, belajar dari pemikiran-pemikiran Pak Anies dan juga pengalaman, saya mau kasih lihat foto jadul nih. Nggak tahu Pak Anies masih ingat atau enggak? belum, ini benar-benar belum lihat. Benar-benar belum lihat ya. Oke, jadi ada 3 hal yang ingin saya tunjukkan dulu di awal sebelum nanti kita ngobrol. Oke, yang pertama itu adalah, nih saya tunjukin fotonya. Tada! Ya. Ini 2015 ya kalau nggak salah. Iya. Oh, tahu loh 2015. Ya. Wow. Kok hebat, kok bisa tahu? Hebat lah kamu. Oh gitu, sebagai Menteri Pendidikan. Yes, jadi saya berkunjung ini. Hebat loh bisa inget tahunnya 2015. Iya, jadi waktu itu banyak banget hal-hal yang Pak Anies kita lakukan. senang karena yang dikerjakan oleh Bu Mary ini adalah satu pendekatan untuk pengembangan potensi kapasitas ya, yang membuat kita semua melihat belajar dengan cara yang berbeda. Karena kebanyakan kita selalu merasa kalau belajar itu structured lewat persekolahan dan lain-lain. Sementara your approach is different. Thank you. Jadi, sama Pak Anies kan juga dulu. Makanya saya bilang waktu itu yang namanya Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Persekolahan. Jadi kita harus bisa menjangkau seluruh aktivitas yang punya unsur pendidikan. Betul. Walaupun tak selalu sekolah. Di sekolah. Makanya salah satu hal pada saat itu yang Pak Anies juga lakukan adalah bagaimana mentor-mentor orang-orang yang memang sudah berhasil di luar dan mendekatkan mentor itu untuk bisa mengajar ke anak-anak yang memang butuh belajar. Betul. Dan yang sering hilang kan adalah inspirasi. Kalau kita sekedar mengajar, sekedar mendidik masih bisa tuh struktur. Nanti begitu inspirasi itu kan hasil dari satu refleksi, pikiran yang mendalam, kemudian muncul dalam bentuk inspirasi. Nah, teman-teman mentor-mentor ini itu punya pengalaman yang membuat mereka bisa reflektif sehingga diambil manfaatnya bagi anak-anak muda. And that's why I like them. Thank you. Dan pada saat itu, setelah itu sebenarnya walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai menteri, tapi kita sering bertemu di beberapa event, di beberapa acara. Salah satunya nih, saya masih simpan foto jadul. Tada! Ya. Iya. Sebentar, ini 2016 ya? Iya, ini di acaranya Metro TV. Iya, jadi time flies ya. Udah 7 tahun yang lalu. Betul. Ya, tapi ya itu sih satu hal yang selalu saya kagumi dari sosok Pak Anies, selalu tetap humble, selalu tetap stay relevan. Dan selalu ada di mana-mana juga, dekat dengan masyarakat gitu. Dan walaupun selalu seperti itu ya. Iya. Dan setelah itu Pak Anies menjadi gubernur, belum sempat ketemu dan foto-foto lagi dengan Pak Anies. Biasanya di event sibuk urusin Jakarta. Tapi ada satu video yang ingin saya tunjukkan ke Pak Anies, 15 detik aja. Terus nanti saya minta komentar tanggapannya Pak Anies. Oke, kita lihat dulu ini. Oke, bentar ya, saya putar 15 detik aja. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa tidak kebetulan kalian semua puluhan ribu orang yang hadir di stadion hari ini dan juga yang menonton di Zoom ada di tempat ini. Ingat,
Kalian adalah sosok yang spesial. Kalian berharga. Dan kalau saat ini kalian gak merasa, itu karena kalian belum menyadarinya. Oke. Nah, jadi saya berada di tempat yang sangat spesial, Jakarta International Stadium. Dan itu luar biasa. Saya sebagai warga negara Indonesia dan juga warga DKI Jakarta bangga bisa ada tempat semegah itu, dan apalagi ketika saya punya kesempatan untuk berdiri di sana, membagikan dan membawakan sesi, itu wah, rasanya it just feel so amazing gitu, bisa punya kesempatan dan diberi kesempatan seperti itu. Itu perasaan saya. Sekarang saya membayangkan bagaimana perasaannya Pak Anies Baswedan ketika melihat JIS yang dibangun di masanya Pak Anies. Iya, itu setiap kali lihat begitu ada rasa haru, rasa syukur gitu ya. Betapa sebuah mahakarya yang dilahirkan dari tangan-tangan keringat anak-anak Indonesia yang dididik di Indonesia. Bahkan ini dikerjakan oleh 100% anak-anak Indonesia. Dan sekarang dia menjadi satu bangunan yang memiliki multi manfaat. Bisa dipakai untuk sports, bisa dipakai untuk kegiatan musik, dan bisa dipakai untuk pembelajaran. Bagaimana your session di situ bisa menjangkau puluhan ribu bersamaan. Jadi ini adalah satu, kami istilah mahakarya yang mudah-mudahan akan memiliki dampak positif yang amat panjang. Dan pesan dari bangunan besar ini bukan hanya bahwa itu bisa dikerjakan oleh tangan Indonesia, anak-anak Indonesia, tapi juga ini menggunakan konsep green building, di mana kita pendekatan yang masa depan, lalu dengan teknologi yang baru. Jadi setiap kali lihat itu, setiap kali masuk ya, itu merasakan ada rasa haru, rasa syukur, rasa bahagia. Kemarin juga gitu, saya datang di konsernya Dewa 19. Ya, ketika masuk tuh, Masya Allah, luar biasa ya, puluhan ribu orang berada di sini. Betul. Saya merasakan ketika itu masih tanah kosong, lalu menjalani seluruh proses itu kan semuanya nggak kelihatan ya di belakang. Project begini kan tidak terlihat di depan publik. Dapurnya itu kan panjang. Betul. Dan itu masa pandemi. Masa pandemi itu nggak ada orang keluar juga. Jadi kami kalau dan masuk banyak kesana, pembangunan stop bahkan sebenarnya kan. Jalan terus. Justru karena pandemi. Pandemi itu jalan terus. Kenapa? Karena seluruh orangnya isolasinya di situ. Jadi yang boleh keluar hanya beberapa orang. Yang nyiapin logistik, yang makanan itu yang boleh keluar masuk. Yang ribuan lainnya, ada 4.300 orang yang kerja. Itu dalam satu camp disiapin asrama di situ. Wow. Semua orang tidak bergerak. Kan yang penting diisolasi kan. Iya. Jadi mereka isolasinya karantin. Produktif ya. Jadi itu jalan terus. Karena itu banyak yang heran ketika pandemi selesai, kok tahu ada gedung gede nih gitu. Iya. Karena proses jalan terus, konstruksi jalan terus, dan memang aturannya membolehkan konstruksi jalan terus, asal semua pekerjanya tidak keluar masuk. Jadi itu satu contoh sebetulnya. If there is a will, there is a way. Dan kalau kita mau mengerjakannya dengan serius, bisa jadi, bisa kejadian. Dan ini apa yang terjadi di tempat ini juga satu mega project yang dunia itu mengaguminya. Bayangkan coba. Di mana-mana ya kalau bikin, ini kan stadion gede ya. Iya. Atapnya itu dibangunnya di atas. Iya. Ini enggak, ini dibangun di bawah. Jadi atap maksudnya? Yang Bu Mary lihat di atas itu pembangunan awalnya itu dikerjakan di bawah lalu didongkrak ke atas. Di hampir semua stadion kalau dibangun itu ya dikerjain ini rangkainya dirangkainya di atas. Di atas, Kalau ini dikerjain di bawah lalu didongkrak ke atas. Nah beratnya atap itu sekitar 3.400 ton. Kira-kira kalau satu mobil aja itu maksimal 1,5 ton lah, satu mobil itu. Jadi bayangkan ada 2.000 mobil diangkat bersamaan. That's no small work. Meleset selesai. Kenapa itu dikerjakan? Karena waktu itu ngejar waktu. Dan ternyata itu menjadi sebuah keberhasilan yang sekarang ini menjadi bahan-bahan kuliah, bahan seminar Fakultas Teknik Sipil di seluruh dunia. Jadi orang tuh belajar tentang
Indonesia loh yang mengerjakan ini gitu. Ternyata bisa ya dengan cara seperti itu bisa. ya. Dan prosesnya dengan rekamannya lengkap ya. Jadi, tapi ini menunjukkan bahwa kalau kita itu push yang namanya target, maka kita akan selalu bisa mengeluarkan potensi-potensi yang kita miliki. Dan saya waktu itu sering sampaikan pada teman-teman juga di DKI. Saya kutip Michelangelo yang mengatakan bahwa what I'm afraid of is not that you fail to achieve your target, but what I'm afraid of is that you achieve your target and your target is too low. Betul. Nah, jadi ketika kita membangun sesuatu, mengerjakan sesuatu, aim high. Habis itu gunakan seluruh sumber daya yang tersedia untuk bisa mencapai itu. Dan JIS ini adalah salah satu contoh yang dalam bentuk satu lokasi. Hal lain banyak kita kerjakan, tapi banyak lokasinya. Kalau ini tuh in a single venue, kita akan bisa menyaksikan itu. Terima kasih sudah dipakai. Terima kasih sudah jadi tempat pendidikan. Sama-sama. Dan sekarang setiap kali lewat situ, ya bukan hanya gedung yang diingat, tapi proses untuk bisa membuat gedung ini bisa berdiri. Dan saya sangat setuju seperti yang Pak Anies bilang, bahwa ketakutannya sesungguhnya bukannya kita punya mimpi yang tinggi, habis itu tidak tercapai. Tapi ketakutan yang sesungguhnya adalah sebenarnya ketika kita punya mimpi terlalu rendah dan itu tercapai. Berarti kan sebenarnya kita tidak memaksimalkan potensi yang sebenarnya bisa dilakukan. Ya, dan jangan takut the power of kepepet, karena rasa kepepet itulah yang seringkali menstimulasi pikiran-pikiran kreatif ya, Pak Anies ya. Oke, iya. Nah, jadi hari ini tadi seperti saya bilang senang banget bisa bertukar pikiran dan mengetahui apa saja yang Pak Anies lakukan, apa saja yang Pak Anies kerjakan, pemikiran-pemikirannya juga gitu. Dan biasanya kalau sebelum podcast itu saya selalu melakukan research terhadap bintang tamu saya supaya saya bisa lebih mengerti, terutama tentang hal-hal yang sedang terjadi belakangan ini. Nah, jadi ketika saya melakukan hal yang sama kepada Pak Anies, saya temukan di masyarakat itu ada banyak hal yang masyarakat sedang bicarakan. Nah, dan mungkin pada hari ini ada kesempatan Pak Anies bisa menanggapi ya. Nah, jadi yang pertama itu biasanya selalu tentang janji. Ya, jadi pertama itu tentang janji. Hutang janji ya kan, jadi tentang hutang ya. Biasanya pertama adalah hutang janji, berawal dari ketika Pak Sandiaga Uno sharing bahwa ketika pas lagi gubernur, wakil gubernur waktu itu ada perjanjian antara Pak Sandi, Pak Prabowo dan Pak Anies gitu. Dan sebenarnya nggak menyebutkan isinya apa, tapi masyarakat melakukan rumor dan bilang bahwa salah satu isinya bahwa Pak Anies nggak akan nyapres kalau Pak Prabowo nyapres. Tapi kan sekarang ternyata dua-duanya capres gitu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Anies? Ya, sebenarnya sederhana. Pak, saya sampaikan pada waktu mulai bekerja bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Saya akan fokus Jakarta 5 tahun. Dan sesudah Pilkada 2017 itu ada Pilpres 2019. Ya. Jadi saya sampaikan saya tidak akan tengok kanan kiri, saya akan full 5 tahun di Jakarta. Karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres. Walaupun Ibu Mary kalau ingat ya pada saat debat pertama, debat calon gubernur loh. Jadi bukan debat calon gubernur. Pertanyaan pertama dari panelis itu begini, Pak Anies, apakah Bapak akan maju Pilpres atau tidak? Loh, ini lagi debat gubernur ditanyain Pilpres. Saya bilang no, saya akan di Jakarta, dan itu rekamannya ada, namanya juga debat kan, dan rekamannya. Jadi sesederhana itu. Tuntaskan 5 tahun, sesudah itu kita nggak tahu apa lagi yang terjadi. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali mengajar, apakah saya akan meneruskan di pemerintahan. Kalau meneruskan di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta, apakah untuk tugas yang berbeda. Jadi kita komit 5 tahun, dan komitmen itu saya pegang. Jadi ketika di tahun 2018 saya diajak untuk menjadi wakil pasangannya Pak Prabowo, saya sampaikan juga kepada beliau, Pak Prabowo, terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan, tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun. Jadi saya rasa itu
Dan memang kuncinya adalah menyelesaikan janji dengan warga Jakarta. Karena janji saya dengan warga Jakarta betul banyak. Saya tanda tangan tuh kontrak-kontrak politik dengan warga jaringan rakyat miskin kota, dengan kampung akuarium, dengan masyarakat kaki lima, itu semua janji-janji yang saya harus tunaikan. Apa yang saya harus sampaikan kepada mereka kalau setelah 1 tahun saya pergi, kemudian nanti mereka tidak lagi percaya kepada proses demokrasi, karena yang bertanda tangan untuk mengikuti pemilu begitu saja meninggalkan. Saya tidak mau kerjakan itu. Dan itulah yang kemudian saya laksanakan. Sesudah itu selesai, saya nggak tahu berikutnya apa kan? Iya. Dan apalagi tahun 2017, dari mana kita tahu apa yang akan terjadi? Betul. 5-7 tahun yang akan datang. Betul. Tapi itulah komitmennya dan itu yang dilaksanakan. Oke. Terima kasih Pak Anies sudah menanggapi dan setuju. Pak Anies sudah memenuhi janji untuk bisa menyelesaikan masa tugas sebagai gubernur, dan bahkan bukan hanya itu, approval ratingnya pun juga sangat baik. Alhamdulillah. Ya. Dan memang ketika ngobrol itu memang nggak nyebut tahun. Misalnya saya berjanji, saya berjanji misalnya 5 tahun. Tidak ada menyebut 5 tahun sampai tahun 22, kemudian tidak akan ikut 1-2 dia. Ya kira-kira nggak gitulah gitu kira-kira. Oke, iya. Itu yang pertama, hutang janji. Yang kedua, hutang 50M. Yang terakhir Pak Sandi menyebutkan setelah didoakan dan juga dipertimbangkan, didiskusikan dengan keluarga, beliau ikhlaskan hutang 50M itu. Menurut tanggapan Pak Anies? Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Banyak sekali. Ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah tim. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu kami sampaikan, bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Iya. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesai lah. Gitu, itu kira-kira bentuk dukungan ya, dan sudah selesai, betul. Jadi itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang, selesai. Saya ingin garis bawahi Bu Mary di sini. Kenapa kalau kalah malah bayar? Iya, kenapa? Kan kalau kalah bayar. Iya. Biasanya orang berpikir kalau menang bayar. Gitu. Iya, udah kalah bayar lagi. Aduh, itu kan lebih beban lagi. Ya, biar motivasinya lebih serius. Kalau kalah maka saya akan berada di luar pemerintahan. Maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan. Mungkin saya bisnis, mungkin saya usaha apapun supaya mengembalikan. Saya di luar pemerintahan. Kalau saya menang, saya masuk pemerintahan, saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Kalau tidak, saya harus ngumpulin uang bayar hutang. Lah bukankah ini yang menjebak kita selama ini? Betul. Dengan segala macam praktek-praktek fundraising untuk apa? Untuk biaya pilkada. Kemarin sebaliknya. Bila kalah, maka saya di luar pemerintahan. Sah dong cari uang. Betul. Sah dong punya usaha. Betul. Tapi begitu menang, saya di pemerintahan, malah tidak usah.
Justru itulah dukungan Anda untuk Jakarta yang lebih baik. Betul, bukan? Dukungan untuk membawa perubahan untuk itu. Perubahan Jakarta. Jadi mengembalikannya dalam bentuk perubahan, janji apa yang bakal dikerjakan gitu kan. Persis. Itu mindset baru. Oke. Cuman kan itu ada perjanjian yang karena ada seseorang yang mengungkap, ya sekarang kita ceritakan. Iya. Ada dokumennya. Iya. Jadi kalau memang satu saat itu dianggap perlu dilihat, boleh aja, tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Iya. Jadi tidak ada sebuah hutang yang hari ini harus dilunasi. Nggak ada. Iya. Karena ketika pilkadanya selesai. Betul. Jadi menjadi aneh gitu ketika sekarang kita bicarakan soal ada hutang yang belum selesai, sudah selesai ketika dulu, karena perjanjiannya begitu. Terima kasih sudah memberikan informasi. Dan ini Bu Mary, saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini itu bisa menjadi bahan referensi untuk dipikirkan. Bahwa mendukung itu untuk perubahan. Ya. Bukan mendukung sebagai investasi untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilege. Gitu, kira-kira. Mindset itulah yang harus dirubah ya. Karena banyak orang mungkin bukan apa adanya tapi ada apanya di belakang. Tapi thank you sekali lagi karena banyak kurangnya informasi membuat banyak orang itu berasumsi. Jadi dengan informasi yang sekarang saya dengar langsung dari Pak Anies Baswedan itu sangat membantu sehingga banyak orang juga lebih mengerti. Iya.